chase my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Duduklah, jangan hanya berdiri, ucap Rio saat melihat Liana diam di balik sandaran kursi. Pelayan wanita yang baru selesai mengisi air ke dalam gelas menarik sebuah kursi untuk Liana. Silahkan Nona. Tidak, aku di sini saja. Liana mengambil kursi yang sangat jauh dari Rio. Memangnya Rio bau busuk? Kenapa dia duduk sangat jauh? Hei, pindah ke sini, bentak Rio. Liana tak ingin mengundang amarah pria itu lagi. Dia sudah paham, jika dirinya mengajak ribut, pastilah nanti pria itu akan menghajarnya di atas ranjang. Buktinya, akhir-akhir ini Liana menolak untuk bercumbu, sangat merusak moodnya. Liana dengan patuh pindah ke kursi di sebelah Rio, berharap suaminya itu memberinya keringanan untuknya, agar tidak lagi mengurungnya di kamar. Makanlah, bagaimana kau akan memenuhi gizi bayiku di dalam perutmu jika makan saja tidak? Bayiku, dasar egois. Bukankah yang merasakan sakit dan pahitnya tubuhku? Namun dia seenaknya bicara hanya bayinya, umpat batin Liana. Malam ini aku menginginkanmu. Untuk itu caslah energimu sepenuh mungkin, ucap Rio tersenyum kecil, lalu menatap nakal ke arah Liana. Dasar, dia tidak malu menyebut perkataan seperti itu di depan pelayan. Apa memang urat malunya yang tak ada? Pekik Liana, wajah memerah menahan malu. Mereka makan malam dengan diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya suara peralatan makan mereka yang saling beradu menandakan adanya orang di ruangan itu. Selesai makan, Liana langsung pergi meninggalkan Rio. Dia membungkuk sopan seperti yang dilihatnya dilakukan para pelayan. Rio mengerut kening melihat keanehan yang dilakukan Liana. Memangnya dia pelayan, bisiknya. Tapi baguslah, dia tahu tempatnya. Setidaknya mungkin Liana akan sedikit sadar diri, tidak membantah keinginannya lagi, dan mengerti tak ada satu orang pun yang berkuasa selain dirinya. Jika Rio bangga merasa dihormati, justru Liana senang merendahkan Rio di pikirannya. Dia sangat senang bisa cepat-cepat meninggalkan meja makan tanpa harus menunggu Rio selesai. Selera makanku sangat rusak jika terus berada satu ruangan dengan Rio. Dia hanya ingin tidur. Liana lalu merebahkan dirinya di atas kasur untuk membalas rasa kantuk selama 3 malam berturut-turut karena kualitas tidur yang buruk beberapa hari terakhir ini. Apa kau pikir dirimu hewan? Manusia macam apa yang langsung tidur begitu selesai makan? Liana dikejutkan oleh Rio yang tiba-tiba sudah bersandar di tiang pintu. Apa dia tak punya pekerjaan lain? Kenapa tak memberi Liana sedikit saja ruang? Maaf, aku sangat mengantuk.
Bisakah kamu meninggalkan aku untuk malam ini? Ucap Liana, tak menjawab penghinaan suaminya itu. Di dalam mimpimu, kau tak boleh tidur sebelum memberiku jatah malam ini. Rio menyeringai lebar, menggoda Liana. Liana yang berbaring bergegas membalikkan tubuh, membelakangi Rio. Wajah memerah. Dasar egois, kau hanya tahu kebutuhan batinmu, tetapi tak memahami sakitnya perasaanku atas segala perbuatanmu. Liana memejamkan mata, sementara pikiran masih terjaga. Sayang, entah sejak kapan Rio mendekatinya. Sapaan lembut itu tepat terdengar di depan wajahnya. Refleks, Liana membuka kelopak mata. Sepasang mata kecoklatan itu telah tepat berada di depan matanya. Maafkan aku telah memarahi, menyakiti perasaanmu, ucap Rio tenang. Angin apa yang membuat moodmu tiba-tiba membaik? Dia bermimpi apa? Bersedia meminta maaf, mengakui kesalahannya, paling juga ada maunya. Liana merubah posisi tubuh, menghadap ke kiri, membelakangi Rio. Jangan cuek kepadaku, itu sangat membunuhku, bisik Rio. Inilah situasi paling buruk, di mana dalam kamus hidup Rio tidak pernah mengemis kepada seorang wanita. Dia menaiki ranjang, memposisikan tubuhnya di belakang Liana, memeluk pinggang Liana dari belakang. Apakah aku telah melakukan kesalahan? Kamu menjauhi dan membenciku seperti kotoran yang menjijikkan, bisik Rio sambil memainkan rambut Liana dengan jari jemarinya. Hah, Liana, kau harus sadar. Lelaki ini mau menghipnotismu dengan rayuan mautnya. Liana bergegas, membalikkan tubuh. Iya, aku sangat membencimu. Aku bentak Liana. Mulut dia tepat berada sejajar di mulut Rio. Secepat kilat, Rio menyambar mulut Liana yang meracau, menutup bibir seksi yang merekah itu dengan mulutnya. Semakin dalam, memasuki jiwa Liana. Tembok pertahanan Liana berguncang. Yang tadinya kesal, kini terbuai oleh permainan yang diperankan Rio. Diterpa serangan badai birahi, hasrat menggebu-gebu yang beberapa hari ini tertahan. Lelaki normal itu melampiaskan segala keinginannya. Liana terjebak, tidak berkutik di dalam kungkungan Rio. Kamu puas? Dia menyembunyikan wajahnya di bawah selimut, tidak menjawab pertanyaan Rio. Pipi Liana merah merona karena malu, layaknya seperti pengantin baru. Dia tersenyum kecil. Bersamaan Rio membuka selimut. Didapatinya Liana membuang muka tersipu malu. Rio tersenyum melihat tingkah menggemaskan Liana. Bibir itu kembali mendaratkan kecupan ringan di bagian pipinya. Kau juga menikmatinya kan? Gila, sungguh pertanyaan yang sangat menyudutkanku. Siapa juga yang memulai? Rungut di dalam pikiran Liana. Ya, seringlah marah kepadaku. Itu semakin memancing hasratku untuk bercinta denganmu. Dasar egois, pria tak tahu malu, pekik batin Liana. Untuk itu, jangan pernah kesal jika waktu istirahatmu penuh dengan gangguan. Canda Rio sambil tertawa kecil, menampakkan barisan giginya yang rapi. Refleks Liana melayangkan pukulan ringan tepat di dada bidang Rio.
menyebalkan. Meskipun aku jengkel, marah, kecewa kepadanya, namun perasaan ini tidak bisa berbohong. Hatiku berkata lain. Kenyamanan, kehangatan jika berada di sisimu. Akankah kamu tetap setia bersamaku? Di pikiran Liana tiba-tiba menatap sayu ke arah Rio. Apa maksud dari tatapanmu itu? Apakah kau berusaha ingin menggodaku, meminta jatah lagi? Aku tidak keberatan. Goda Rio kembali merapatkan tubuhnya ke tubuh Liana. Kenapa handphonemu berada di tangan wanita itu? Tanya Liana tiba-tiba, sedikit menjarakkan tubuh dari Rio. Raut wajah Rio berubah mendengarkan pertanyaan Liana, mengingat kembali kejadian beberapa hari terakhir. Tiba-tiba terdengar tawa menyeringai di mulut Rio. Bersamaan bangkit menyandarkan tubuh ke sisi ranjang. Dasar tidak berguna. Pertanyaanku tidak diindahkan. Kesalahannya dijadikan bahan cemoohan, bukannya menjawab pertanyaanku. Tidak. Mulai sekarang aku tidak boleh kalah terlihat lemah di hadapannya. Ayo, Liana, apa yang sedang kau pikirkan? Pungkas Rio. Menyebalkan. Mengapa kau tidak menjawab pertanyaanku, malah balik bertanya kepadaku? Ucap Liana keras. Kau cemburu dengan wanita itu? Rio kembali tersenyum kecil. Apa pedulinya wanita itu bagiku? Terserah sana. Liana mengamuk, bergegas bangkit, memasuki kamar mandi. Jengkel bernaung di benak Liana, bukannya mendapatkan penjelasan, tetapi cemoohan. Rio, kau ingin mempermainkanku? Kau pikir aku tidak bisa membalas perbuatanmu? Umpat jiwa Liana. Suara tarikan nafas terdengar jelas di dalam tub mandi. Tubuh berbadan dua itu terendam oleh air hangat. Kondisi mata terpejam. Hei, kucing imut, kenapa kau tidur di tub mandi? Nanti anakku masuk angin. Cepat keluar. Tak ada respon. Liana benar-benar tertidur di dalam tub mandi itu. Hah, sepertinya dia begitu kelelahan. Kamu di mana, Reyhan? Dia menggigau bersuara nyaring. Sepasang telinga lebar itu mendengarkan begitu jelas. Wajah Rio berubah ketat, buram sepekat malam itu. Setelah mendengar igauan Liana menyebutkan nama seorang pria, Rio bergegas membalikkan tubuh, mengurungkan niat untuk mandi bersama Liana. Apakah Rio cemburu kepada Liana? Akankah perang dunia terjadi kembali antara Liana dan Rio? Ataukah sebaliknya tetap damai sentosa? Bagaimana dengan Liana? Akankah Rio membunuhnya? Mengetahui Liana memikirkan pria lain.